Anak laki-laki itu sedang bermain baling-baling bambu. Tiba-tiba mainan itu jatuh ke dalam mesin pemotong rumput. Tanpa berpikir panjang, ia meraih ke dalam untuk mengambilnya. Dan dalam sekejap yang mengerikan, seluruh lengannya tersedot masuk. Ibunya segera berlari menghampirinya. Teriakannya bahkan lebih keras daripada tangisan anak itu. Melihat kejadian tersebut, kakak laki-lakinya sempat terpaku karena terkejut. Lalu dengan cepat ia mengikatkan kain di bahu adiknya dan membawanya ke rumah sakit dengan mobil. Ia mengemudikan mobil secepat mungkin, sementara sang ibu memeluk anaknya di kursi belakang, berusaha menenangkannya. Tetapi mobil mereka terjebak di jalan yang dipenuhi pejalan kaki. Kakaknya terus membunyikan klakson dengan putus asa. Seorang pria yang marah menghampiri sambil berteriak, namun ketika melihat kondisi anak itu di dalam mobil, wajahnya langsung pucat. Tanpa berkata apa-apa, ia mengambil pengeras suara, berbalik ke arah kerumunan, dan berteriak agar semua orang menyingkir. Dalam hitungan detik, jalan pun terbuka, dan mereka akhirnya bisa melaju kembali. Sesampainya di rumah sakit, para dokter segera mengelilingi anak itu. Tetapi setelah memeriksanya, mereka mengatakan bahwa lengannya hanya bisa disambungkan kembali di rumah sakit yang lebih besar. Mendengar hal itu, sang ibu pingsan dan para dokter membawanya pergi. Kakaknya yang hancur hati memukul dinding karena menyalahkan dirinya sendiri telah membelikan mainan tersebut. Namun ia tidak menyerah dan memutuskan membawa adiknya ke rumah sakit lain. Saat tiba di bandara, pintu keberangkatan sudah ditutup. Petugas membuka kain yang menutupi bahu anak itu. Dan setelah melihat kondisinya, mereka segera menghubungi pesawat dan menunda lepas landas, bahkan melanggar aturan. 3 penumpang rela memberikan kursi mereka agar anak itu bisa naik pesawat. Namun selama penerbangan, bahunya kembali berdarah dan matanya perlahan mulai terpejam. Kakaknya berusaha keras membuatnya tetap sadar karena tahu jika ia tertidur, ia mungkin akan kehilangan adiknya selamanya. Anak itu hampir tak mampu bertahan lagi hingga saat harapan nyaris hilang. Seorang gadis berdiri dan mulai bernyanyi dengan lembut. Satu persatu penumpang lain ikut bernyanyi dan pramugari memegang tangan kirinya sambil terus bernyanyi. Perlahan, anak itu membuka matanya dan melihat wajah-wajah tersenyum di sekelilingnya, memberinya kekuatan untuk tetap terjaga. Tak lama kemudian, pesawat mendarat dan ia langsung dilarikan ke ruang operasi. Para dokter kembali mengelilinginya. Saat masker diletakkan di wajahnya, penglihatannya mulai kabur dan hal terakhir yang ia lihat adalah wajah cemas kakaknya sebelum pintu ruang operasi tertutup. Ketika terbangun, anak itu mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh tangan kanannya. Terasa sakit, tetapi ia bisa merasakannya. Ibunya masuk ke ruangan dan memeluknya erat. Berkat kebaikan dan keberanian semua orang yang membantu di sepanjang perjalanan, nyawa anak itu akhirnya berhasil diselamatkan.